anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sudah berdoa atau belum? Belum. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai, Ibu minta tolong Yuan untuk memimpin kita dalam doa. Hari ini anak-anak ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, kalau hadir semua. Nah, sekarang Ibu guru minta tolong kita keluar kelas dulu, cukup sampai di teras. Coba kalian perhatikan tanaman yang ada di luar. Manusia. Silakan perhatikan tanaman yang ada di sekitar. Sudah? Sudah semua atau belum? Sudah. Oke, silakan masuk. Tadi anak-anak sudah perhatikan tanaman yang ada di sekitar lingkungan. Nah, sekarang coba sebutkan tanaman apa saja yang kalian lihat. Ayo. Apa taman? Arlan apa? Bunga pagar. Yang lain. Hari ini kita mau belajar pada tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 tumbuhan sahabatku pada pembelajaran 1. Oke. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, kalian dapat menentukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah menentukan ide pokok bacaan, kalian mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga, setelah mengamati benang, siswa kalian itu dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan menyebutnya manfaatnya dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa dapat menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nah, anak-anak, sekarang silakan amati gambar yang ada di buku siswa halaman 1. Sudah? Ayo, coba perhatikan gambar. Ini kasih waktu 1 menit mengamati gambar. Oke? Ada yang bisa menceritakan kembali gambar yang setelah kalian baca bacaan tadi tentang bagaimana jagung berkembang biak? Sekarang ibu guru mau bertanya, ada berapa paragraf dalam bacaan tersebut? Ada 5 paragraf. 5 paragraf. Kalau begitu, dalam setiap paragraf itu sudah pasti ada yang namanya ide pokok. Nah, kalau begitu ide pokok itu biasanya terletak pada bagian mana saja dalam sebuah paragraf itu? Silakan, Alfian. Awal paragraf dan akhir paragraf. Pada awal dan akhir Paragraf. Tepuk semangat untuk anak kelas 6. Semangat. Oke. Nah, anak-anak perhatikan gambar yang ada di papan tulis ini. Nah, lihat. Jagung itu merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Nah, di sini bunga jagung, perhatikan ini ada bunga jagung. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Lihat. Lalu pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari pada rambut jagung ini. Ada yang namanya tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin dan sebagian akan jatuh di kepala putih yang
biak secara generatif. Ada yang tahu apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Oke. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah-buah jagung atau yang sering kita sebut dengan biji jagung. Yang berikut, anak-anak perhatikan lagi. Di sini ada perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Salah satu contoh di sini, ibu guru ambil ini tanaman namanya bunga kembang sepatu. Perhatikan di sini bagian-bagian dari bunga kembang sepatu. Nah, anak-anak, ini salah satu contoh pertumbuhan generatif pada tanaman. Nah, di sini ada bunga kembang sepatu. Perhatikan di sini. Nah, lihat gambar yang ada di papan tulis dengan bunga yang ibu guru pegang ini. Nah, kalau gitu ini yang namanya Yuan tangkai bunga. Sekarang perhatikan gambar ini. Di situ dikatakan bahwa perkembangbiakan generatif itu melalui proses penyerbukan sehingga terjadi pembuahan, Keagamaan dan penyambutan tamu. salah satu bunga yang digunakan pada saat upacara penyambutan tamu atau upacara keagamaan. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kebudayaan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia di ASEAN. Berikut nama-nama negara ASEAN: Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Berikut penjelasannya. Satu, Brunei Darussalam. Kampung Anyer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Pada tahun 1400, Kampung Anyer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah agung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menonton video tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Sekarang ibu guru mau bertanya, coba sebutkan 5 negara pendiri ASEAN. Ayo, siapa yang pertama? Alan. Indonesia. Yang kedua, silakan. Malaysia. Setelah kalian mengamati video tadi, ibu akan membagikan lembaran kerja. Silakan kalian mengerjakan tugas yang akan ibu guru bagikan ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak tentang tumbuhan. Lalu sekarang ibu meminta coba siapa bisa ceritakan kembali, sebutkan kembali kira-kira hal-hal apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ayo, tentang silakan Alam. Tumbuhan, anak-anak jangan lupa mencintai lingkungan yang ada, tidak boleh merusak. Ibu guru minta Gilda untuk memimpin kita dalam